Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan mewawancarai salah satu kafe yang ada di Jalan Kartikari pada bulan. Dan di sini kami berkesempatan buat mewawancarai di Hanami Coffee and Place. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Yohanan Yaskeluni Tua Benua. Nama saya Amrul Ramani. Nama saya Muhammad Irsyad Sareda. Nama saya Bila Purba. Selamat menyaksikan. Halo Kak, jadi kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan dan di sini kami mau wawancara Kakak tentang fungsi pengorganisasian di salah satu UMKM yaitu kafe ini Kak. Jadi sebelum itu boleh tahu dengan Kakak siapa? Halo, aku dengan Pasya Rianti Sinaga dan di Hanami jadi asisten manajernya. Oh, dan Kak Pasya. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira Hanami ini udah berapa tahun? Kebetulan di Hanami ini udah berdiri tahun 2024. Nah, nanti di bulan 11 bakalan jadi 2 tahun. Kira-kira Kak di Hanami ada berapa jumlah karyawan? Kalau kami di sini jumlah total karyawannya ada 16. 16. Itu dibagi per shift lagi atau total semuanya? Total semuanya. Biasanya kan itu ada shift pagi sama malam. Kalau pagi berapa? Kalau pagi dia ada 6 Selebihnya malam. malam. Shift sorry. Sorry. Ini 24 jam Kak buka. Enggak 24 jam. Kalau dia Senin sampai Jumat dia sampai jam 2. Kalau misalnya Minggu sampai Sabtu dia sampai jam 3 atau sampai setengah 4. Kalau di Minggu dia jam 2. Untuk usaha ini kan memiliki organisasi, Kak. Apakah memiliki struktur tertentu? Kalau di sini sih strukturnya ya paling kayak manajer, asisten manajer, terus kapten dapur, kapten bar, kayak gitu sih. Kalau orang yang bertanggung jawab dalam mengatur operasional sehari-hari itu, Kak? Diawasi sama manajernya langsung sih sehari-harinya apa aja tuh yang diaktifkan sama karyawan. Kalau sistem pembagian tugas antara karyawan di sini itu kayak mana, Kak? Sistemnya seperti job desk mereka ngelamar. Kalau misalnya orang itu kasir, ya berarti dia khususnya jadi kasir. Kalau bar, tapi kalau misalnya ada etik atau terlalu rame gitu kan, udah rame, bisa itu lebih kasir. Nah, kalau punya makanan, dia itu membantu ngantar. Kalau waitersnya lagi sibuk ngantar juga, saling membantu. Baik Kak, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada karyawan yang tidak hadir, siapa yang menggantikan tugasnya? Nah, kalau misalnya karyawan nggak hadir, contohnya nih ya, kan semalam, nah barista kan lagi kosong karena nggak hadir kan, jadi aku yang jadi handle barista. Kalau misalnya waiters pagi ada 2, kalau misalnya salah satu yang nggak ada, waiters satu ini merangkap jadi pengantar makanan sama minuman. Nah, aku kan datang jam 1. Nah, aku juga ikut membantu. Saling membantu. Berarti ini harus fungsi ya? Bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau misalnya kasir pagi off, kasir ada dari owner yang menjadi Apakah ada briefing atau rapat rutin sebelum itu? kalau sebelum kerja nggak ada, tapi kalau briefing itu kami lakukan sekali seminggu antar karyawan, manajer dan karyawan. Nah, kalau misalnya owner sama karyawan semuanya itu dilakukan sekali sebulan. Nah, kalau kami selaku manajer sama asisten manajer sama owner itu sekali sebulan juga rutin. Pasti ada briefing. Apakah ada evaluasi kinerja karyawan Kak? Misalnya bagaimana? Kalau evaluasinya itu ya kami buatnya sekalian sama briefing. Apa aja keluh kesah mereka, gimana kerjaan seminggu yang mereka lalui, apakah ada kendala atau segala macam, itu kami bisa sekalian evaluasi kalau mereka di apa ada kendala kayak semua dari mengatur karyawan. Sejauh ini kendalanya paling ya kalau misalnya suruh terlalu bawa main HP itu tuh ya sih yang dibawa dalam briefing. Terus kalau misalnya ada customer datang jarang langsung kayak kadang mau didiamin aja gitu karena mungkin karena terlalu HP gitu aja sih. Terus bagaimana cara mengatasi konflik atau kesalahan kerja dalam usaha ini? Mengatasinya dibawakan dalam briefing.
misalnya kan satu minggu itu misalnya mereka kesalahan tentang pecah gelas atau yang lain atau customer komplain tentang masalah segala macam, ya udah kami bakal dalam briefing, kami evaluasi apa masalahnya, kenapa buat kayak gitu. Nah kalau dari briefing itu kan mereka membuat jadi yang lebih baik lagi. Berarti intinya terbuka ya kak. Iya terbuka. Kalaupun misalnya sesama karyawan juga ada masalah, misalnya aku nggak suka nih dia gitu. Kalau misalnya hanya terdengar sesama kami manajer sama asisten manajer, langsung kami omongin, ajak dia ngomong apa kendala, kenapa bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah masalah besar dan merasa nggak bisa kami toleransi sekali lagi, kami naik ke Jadi kak, ini apa menurut kakak ya? Apa saran bagi hal lain agar pengorganisasian mereka berjalan dengan baik? Kalau sih menciptakan rasa dari, misalnya mereka membuka kafe baru nih, menciptakan rasa dari kafe itu sendiri, misalnya rasa kopi yang unik dari kopi itu sendiri. Terus tentang pelayanannya yang bagus, karena dilihat dari kami, makanya customer sering datang ke sini tuh karena ya pelayanan dari karyawannya sendiri, humble sama customer. Jadi kenapa kayak gitu ya, akibatnya membuat customer itu sendiri jadi nyaman di semuanya. Kayak gitu sih. Tapi intinya boleh lah kak, kalau contohnya dengan kafe lain saling mendukung itu ya kak, jangan Iya. Nah jadi kak, kami mau nanya juga nih, kan tadi ada pembagian shift pagi dan sore. Nah kalau pagi itu dari jam berapa aja sih? Kalau pagi tuh di hari Senin sampai hari Jumat itu dari jam 9 sampai jam 8 malam. Nah jam 9 sampai jam 8 malam itu jam 9 itu buka. Nah mereka closing ya, opening sampai jam 10. Nah jam 10 baru kami buka, baru sampai orderan dan lain-lain. Kalau itu masih pagi. Nah kalau di malam, shift sore dia dari jam 5 sore sampai dia closingnya di jam 2. Kalau misalkan Itu di hari Jumat, sorry. Kalau di hari Sabtu dia yang jam 9 sampai jam 9 malam. Terus pagi, kalau semalam dia dari jam 5 sampai dengan closingan di jam setengah 4. Nah kalau itu hari Sabtu. Kalau di hari Minggu di pagi itu nggak ada pagi, siang di jam 12 sampai jam 11. Terus yang malamnya dari jam 6 sampai closingan. Nah, kalau contohnya nih Kak, dari pembagian shift tadi, misalkan ada karyawan yang datangnya terlambat, apakah ada sanksi atau gimana? Pernah kami pernah buat tanda kalau yang terlambat itu sama sekali. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya terlambat datang itu biasa kami kasih itu kosongin tambahan dia sama closingan dia tambah itu sampai dan dia terlambat. Kalau boleh tahu juga nih Kak, tekniknya sama dengan kalau Hanami ini ada cabangnya. Kalau boleh tahu di mana? Ini cabang kedua, cabang pertamanya itu ada di Korsa, di dekat Hitam Putih, Jalan Piano. Nah ini cabang kedua, nah cabang ketiganya ada. Kalau yang membedakannya nih kayak 3 cabang ini kan juga dari namanya juga udah beda nih. Kalau dari Hanami sendiri kan ini lebih spesifik ke kopi, makanan. Kalau mungkin yang lain, apa yang membedakannya? Kalau sebenarnya di Hanami sama Tokyo itu sama sih, sama kalau kopinya kan. Kalau kopi dan terus ada sih beberapa menu yang membedakan yang ada di Tokyo, nggak ada di Hanami. Yang ada di Hanami nggak ada di Tokyo. Nah kalau di sana lebih banyak menu yang berbeda dari yang kedua. Dan di Sahabat itu jadi menjual tentang keindahan dari lokasinya, karena kan itu mengarah ke pagi tadi nggak tahu Oh iya. Jadi Nah lalu Kak, kalau boleh tahu berarti 3 cabang ini yang punya sama kan? ya. Iya. Berarti masing-masing cabang ini juga punya manajer masing-masing. Iya. Nah kemudian nih Kak, misalkan nih pernah nggak kejadian tanggapan ada karyawan yang buat masalah? Kalau mau masalah sih ada, jadi dia pernah ketahuan bawa pulang bahan-bahan baku dari sini. Jadi dari ownernya sendiri cuma mau lantai doang.
tapi pas ada satu kejadian masalah gara-gara masalah bening, dia minta keluar, tapi nggak minta sama owner. Karena apa? Karena dia udah punya kasusnya sendiri, karena bahan baku dan dari pulang sama. Kalau biasanya langsung lupa kejadian lagi nih Kak, apakah ada sanksi yang akan diberikan? Paling bisa. Bisa. Ini Kak, apakah pernah ada penambahan atau pengurangan karyawan Kak? Kalau pengurangan sejauh ini belum ada, tapi kalau penambahan sudah ada. Nah, Ada cara ada. Kalau misalnya dia kan ngelamar jadi interview, nah dia nggak pulang, jadi tunggu beberapa jam kan. Nah itu dia nerima. Nanti kami nge-briefing dia waktu meja ini dia ini. Nah besoknya di briefing kembali dan langsung ada sih trainingnya. Mungkin sekian aja Kak. Terima kasih sebelumnya atas waktunya, maaf sudah mengganggu. Semoga juga wawancara ini dapat bermanfaat buat kami. Ya juga yang nanti kedepannya sebagai sukses semakin jaya dan Sering-sering nongkrong kami ya. pasti Kak. Jadi teman-teman juga jangan lupa ya buat kalau menugas datang ke sini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kafe ini tidak terlepas dari sistem pengorganisasian yang baik dan terstruktur. Mulai dari pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif, serta peran manajemen yang berjalan dengan optimal, membuat operasional di kafe ini menjadi lancar. Hal ini juga terlihat dari suasana kerja yang kondusif, hubungan antar karyawan yang harmonis, serta pelayanan yang ramah dan humble kepada setiap pelanggan. Selain itu, tata letak kafe yang tertata dengan baik serta sistem pemesanan yang terorganisir mulai dari kasir hingga penyajian juga memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengunjung. Dengan pengorganisasian yang baik ini, kafe mampu menarik minat pelanggan dan mempertahankan kualitas pelayanannya. Hal ini menunjukkan bahwa organizing merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan sebuah usaha.